Oke, Bapak Ibu mungkin suguhannya sudah habis ya? Sudah habis ya suguhannya? Mungkin kita melakukan speaking dulu, setuju tidak? Boleh. Ya, kita speaking dulu. Katakan, tunjukkan apa yang saya katakan. Tunjukkan apa yang saya katakan. Saat saya mengatakan tunjukkan barang yang bulat. Bapak Ibu menunjukkan barang yang bulat seperti itu ya. Setuju Ibu Bapak Guru? Masih semangat? Masih. Oke. Kita mulai saja. Tunjukkan barang yang berwarna hitam. Hitam. Tunjukkan hitam. Ya, Bapak betul. Ya, betul. Ibu warna hitam tasnya. Siapa lagi? Sepatu saya hitam. Ibu HP warna hitam. Kemudian tunjukkan benda yang berbentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang. Persegi panjang. Apa Ibu mana? Masih kuning. Oke. Ya, berarti masih semangat ya pihak untuk mengikuti. Saya sharing kepada Ibu Bapak sekalian. Lanjut saja. Nah, tentang perubahan paradigma yang tadi Ibu Bapak yang ilustrasikan, bahwasanya di sini ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita harus mengontrol ya, mengontrol diri seperti apa. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Bagaimana? Ya. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti tadi Ibu Bapak dewasa berhak memaksa tidak? Terus tadi bisa mengontrol antara Ibu dan Bapak untuk mengikuti negosiasi enggak? Bisa enggak? Next lagi. Nah, selanjutnya adalah makna disiplin positif. Nah, yang mungkin kata disiplin sudah Ibu tahu ya. Disiplin itu apa? Disiplin. Sesuatu yang harus taat terhadap sebuah aturan itu ya, disiplin. Nah, kata disiplin ini artinya berasal dari bahasa Latin ya. Kata disiplin ini yakni disciplina ya, yang artinya itu belajar. Kata disiplin ini berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin ya, atau murid atau pengikut. Kemudian disiplin ini mengacu pada disiplin diri ya, disiplin diri yang memiliki tanggung jawab ya, agar tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Disiplin itu kan berawal dari kata aturan, kemudian kita disiplin. Kenapa kita disiplin? Karena ada nilai-nilai yang kita yakini sehingga kita dapat melakukan disiplin ya. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin ya, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ya, ancaman ataupun hukuman. Itu adalah pengertian dari kata disiplin. Nah, jadi tujuan kita sebagai pendidik itu apa? Nah, kita dapat menciptakan murid-murid kita atau peserta didik memiliki disiplin, bisa disiplin waktu, disiplin
Kemudian ada the seven essential virtues, ya. Kemudian ada sikap murid, ya. Seperti yang Ibu Bapak lihat, bahwasannya nilai-nilai kebajikan yang berupa profil pelajar Pancasila yang tadi saya tampilkan itu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, ya, kegotong royong, kebinekaan global, itu adalah
ini akan ada hubungan ya dengan kemampuan belajar siswa di kelas. Disarankan untuk disiplin untuk kalau disarankan untuk jajan di luar, saya yakin siswa yang lain pun akan berbondong-bondong mau ikut jajan. Meskipun kita masuk ke platform jam 7, tapi ada beberapa siswa yang belum makan, itu sia-sia. Artinya siswa sih di sini, tapi pikirannya kemana? Karena tidak fokus, nutrisinya tidak ada, sehingga pembelajaran itu tidak kondusif. Jadi kita harus memenuhi dulu kebutuhan mereka apa. Nah, makanan, kemudian pakaian, pakaian di sini, kemudian material juga, kemudian keamanan, kesehatan itu adalah poin-poin kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jadi kita cek sana keamanan kita, poin-poin apakah aman tidak, kita belajar di kelas, apakah ada suara lain mengganggu belajar di kelas, tidak, kita pastikan keamanan ini ya. Kemudian kesehatan juga, ini ada beberapa siswa yang terasa apa sehingga punya penyakit mah atau apa, itu harus kita tanyakan apakah sudah terjadi. Boleh dong saya kenalkan pertama ini tadi. Boleh, Pak. Ini pertama tadi saya siswa dari kelas 11 nih Mas Bro. Dari pertanyaan ibu tadi itu untuk siswa yang datangnya suka terlambat nih. Ada yang makan, ada yang enggak. Kalau saya lihat dari pelajaran Bu Ahmad, sebelum Bu Ahmad masuk itu Bu Ahmad mengorbankan waktunya 15 menit untuk siswa. Misal dari waktu kita mulai belajar itu 17, jam 7 5 menit. Nah di sana kita kasih waktu 15 menit tambahan atau 10 menit tambahan. Yang telat itu biar atau enggak yang belum makan itu sina jajan dulu atau apa dulu, siap-siap diri dulu rapi gitu. Nah, harus ada kesepakatan di kelas. Jadi biar kelas itu Bu biar punya kesepakatan seperti ini. Mereka juga sudah tahu nih konsekuensinya kalau tidak mengikuti peraturan dari guru ini. Oh, kita itu harus diusahain atau apa gitu, karena kita sudah terjalin samanya perjanjian atau yang kesepakatan. Secara tidak langsung guru sendiri juga akan bertindak sendiri. Ini guru jam segini nih adanya nih. Kalau kita makan dulu nih di rumah biar agak tenang gitu. Nah langsung berangkat ke sekolah. Jadi gurunya juga bakal nyaman, gurunya juga pasti ini mah dikasih dulu, jangan dikasih waktu sama gurunya untuk kita membenahi diri dulu. Jadi afdol juga gitu buat ditanya gitu. Itu Bu pendapat dari Adi mah Bu, untuk jawaban dari Ibu. Mohon maaf ada salah ya Bu. Maaf Bu. Dari kepuasan murid terhadap gurunya yang diyakini dari kesepakatan antara guru dan muridnya itu, sehingga terjalin terciptanya suatu disiplin ya. Ke gurunya juga enak, ke muridnya juga enak, sehingga pembelajaran itu lebih kondusif. Toleransinya ada jaga-jaga, bahwasanya jam 7.15 ada guru
8. Jadi siswa harus mengulik sendiri, sekreatif mungkin supaya tidak kalah dengan yang lain mungkin ya. Nah itu bisa mengacu siswa agar lebih giat lagi, meskipun tidak kita nggak capek supaya harus ini harus gitu, tapi dengan kesadaran mereka baru bisa ya, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri ya, mengekspresikan diri. Nah, kemudian kebebasan atau mandiri ini bebas ya, tidak harus, pokoknya materi ini halaman 1 sampai 10 dicatat, tidak ini bebas. Mau dicatat atau terserah kalian, terserah kalian mau bagaimana, yang penting kalian paham tuh yang materi yang disampaikan hari ini. Nah itu bebas ya, silahkan. Mungkin anak-anaknya dibilang strategi aja. Ayo itu kan dibilang, tapi di sisi lain enak jadi terserah. Yang disuruh mau ditulis kebebasan sampai Tapi kan itu efeknya buat mereka sendiri efeknya. Kalau enggak itu batasi ya, mungkin tidak ada pembelajaran yang bermakna. Kemudian kebebasan ini yang tadi sudah saya bilang, metode yang beragam ibu bapak, seperti hari ini kita makan sehari-hari ya, nasi goreng terus kan bosan ya. Ada sesuatu yang variatif sehingga murid itu bisa bete, pasti berarti tadi ada pembahasan yang terakhir itu tadi ada diferensiasi dan kayak membantu berarti ya itu ya, menjelaskan lebih ini lagi mungkin seperti itu ya. Jadi berarti kita sudah membagi kepada tadi bagaimana kalian mau boleh menulis boleh tidak sesuai dengan minat kalian. Nah, saya juga mau tahu misalnya sama di kelas kapal, di mana anak laki-laki itu kemudian menulis lebih. Ya, kalau perempuan itu mereka lagi disuruh sebagai anak perempuan itu punya itu kan tidak laki-laki tapi ketika kamu aja sudah. Tapi ketika saya lihat tulisan apa ini tulisan begini amat udah gimana lagi katanya gitu kan. Nah, saya panggil anak laki-laki, coba kamu bisanya apa? Kamu tuh bisa nulis, kamu bisanya apa? Oh saya bisa desain, saya bisa bikin video. Ya udah buat materi ibu ini dengan video, dengan desain. Jadi terserah itu kita harus tahu dulu anak kemampuannya apa itu. Jadi ditanya dulu anaknya, bisanya bikin apa gitu. Nah, waktu gimana kalau anak itu nggak tahu alih gitu ya. Nah ini masalah besar untuk kita, bagaimana caranya. Nah Bapak Ibu, di kelas yang saya alih justru kalau saya strateginya adalah tidak menulis tulis. Gimana caranya saya itu di kelas saya alih ya. Nah meskipun hanya 5 orang yang aktifnya, tetapi katakanlah di satu kelas adalah di satu jurusan itu tidak ada, jadi mana aktivitas saya pakai game ya, biasanya aja yang lainnya itu bersama saja atau yang 5 orang. Nah, tapi kalau itu kita lakukan setiap pertemuan ya, saya juga berharap semoga suatu saat anaknya tergugah dengan apa yang saya lakukan di kelas, itu aja usul. Itu mungkin boleh tambahan dari saya. Terima kasih kepada Bapaknya yang telah menanggapi tentang Nah, kemudian poin yang kelima
sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya ya Bu mengenai poin kebebasan. Terus tadi Ibu sudah mengutarakan salah satu contohnya itu bebas memberikan contohnya tugas untuk mencatat ya Bu. Mau mencatat atau tidak. Terus ketika memberikan tugas dalam bentuk video itu Ibu tadi kalau tidak salah membebaskan juga mengenai durasi dan aplikasi yang dipakai. Kreativitasnya ya. Saya ingin bertanya Bu, ketika kita menyangkutkan dengan masalah kita ini kan sekolahnya SMK ya Bu ya. SMK yang tujuan akhirnya itu anak siap berwirausaha dan bekerja melanjutkan salah satunya bekerja di industri ya, nah, siap pakai layak salah satunya. Nah, ketika misalkan kita mengacu ke industri gitu, yang mana industri itu punya aturan-aturan yang baku, yang ketat, gitu. Harus A ya A. Kalau misalkan nggak A ya enak keluar gitu, dipecat. Nah, ketika melihat kondisi di sekolah ini dengan kurikulum yang terbaru, merdeka, kebebasan dan lain sebagainya, salah satunya menyangkut ke tugas pembuatan video dan mencatat materi. Ketika si anak dibebaskan, akhirnya dia selalu merasa free, bebas akan berbeda. Tugas lagi mencatat pemahaman dan lain sebagainya. Ketika lulus, mungkin di situ ada pembiasaan yang berbeda ya Bu. Ketika mau bekerja, ya. Akhirnya salah satu kasus yang memang sudah pernah saya temui, ada alumni yang ketika bekerja dia nggak bisa menerima aturan-aturan baku dari perusahaan. Akhirnya dia bolos lah, nggak mau masuk kerja, atau selalu merasa baru juga seminggu udah ketat. Jangankan bekerja nih, waktu PKL aja dia sudah menemukan aturan itu, akhirnya dia baru seminggu udah minta ke pembimbingnya mau ganti Bu, mau pindah aja dan lain sebagainya. Padahal semua industri atau perusahaan itu memang seperti itu, punya aturan-aturan yang untuk yang baku yang harus dijalankan semua karyawannya, baik karyawan tetap atau baik PKL atau yang kontrak gitu ya Bu. Nah, melihat hal seperti itu, kalau pengalaman saya mengajarkan anak-anak, ketika memang di situ diselipkan kebebasan dalam membuat tugas, contohnya membuat video gitu. Kalau saya tetap diarahkan, diatur dalam segi misalkan, oke, aplikasi silakan kalian memakai aplikasi apapun yang kalian kuasai dan kalian pahami. Tapi di sini ada penekanan kayak misalnya durasi waktu harus 2 menit, tidak boleh kurang dari 2 menit. Kalau lebih silakan misalkan. Terus dari deadline dan lain sebagainya. Jadi kebebasan di sini kalau saya sendiri membebaskan kreativitas, mencari referensi, terus membuat tugas tersebut dalam bentuk apakah video, apakah motion graphic atau apa gitu, tapi tetap ada pemantauan, pengaturan yang bisa membuat si anak itu ada aturannya, tetap gitu, ada job sheet-nya gitu. Karena memang kalau kita ke industri itu nggak bisa seenaknya gitu. Harus bekerja sesuai job sheet-nya, harus mengenakan baju dan lain sebagainya, itu harus sesuai aturan gitu. Jadi kadang kalau saya melihat teori dengan lapangan memang Pak Gendrung ya Bu ya, ada hal yang tidak bisa disamakan gitu. Ketika dibebaskan anak ngeyel, terus biar ada si ibu itu mana gini ngasih tugasnya beda gampang, atau misalkan dikengkewe terus ya anak gitu. Jadi kalau pengalaman saya seperti itu Bu, yang ingin ditanyakan ke Ibu itu mungkin apakah ada tindakan lain atau hal yang bisa lebih disinkronkan. Ya, yang mensinkronkan hal tersebut, kebiasaan di sekolah dengan industri, supaya anak itu tidak ada ketimpangan ketika sudah lulus ataupun menginjak PKL. Terima kasih Bu Leti. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya, tentang kebebasan yang harus kita penuhi terhadap kita. Nah, kebebasan di sini kebebasan yang habibur dalam sekolah kita. Ya, meskipun bebas, tapi untuk masuk kelas itu harus seperti itu. Ini kebebasan dalam membuat sebuah
kita dapat membuat sebuah rekam jejak ya, rekam jejak yang mana dapat nantinya suatu data dan akan membantu pihak industri ya, membantu pihak industri dengan sebuah video tersebut ya, dengan kalau di video kan ada beberapa siswa yang berbeda dengan berbicaranya, dengan kreatifnya, dengan pengetahuannya, itu bisa dilihat secara keseluruhan dari video tersebut ya, dengan tadi kebebasan untuk membuat sebuah video apa yang telah dipahami pada pembelajaran sebelumnya itu sudah mencakup keseluruhan itu dalam video tersebut. Artinya kalau dibebaskan di situ bebas, tapi tadi yang saya katakan bebas membuat sebuah video, tapi ada batasannya dengan sebuah dudetannya ini untuk besok loh jam 8 ya, itu suatu penekanan terhadap siswa supaya siswa itu bekerja selama jam tersebut ya, bukan artian bebas mau membuat proyek itu soalnya kan dibebasin sama gurunya, itu tidak ada hal seperti, tidak ada kata seperti itu. Tadi saya sudah bilang membuat proyek bebas ya, membuat proyek mau dimanapun juga bebas ya, itu untuk membantu industri. Pengangkatan karyawan dilihat dari jejak-jejak rekaman yang telah dibuat. Oh, dari kelas 10 bicaranya mungkin seperti ini, beda lagi dengan kelas 11, oh berbicaranya seperti ini, beda lagi dengan tingkatan kelas 12, oh ada bahasa Inggrisnya, jadi tahu alur-alur dari perkembangan siswa itu seperti itu. Mungkin pertanyaan jawaban seperti itu ya. Lanjut saja tentang motivasi perilaku manusia ya. Nah, di dalam motivasi ini ada dua motivasi Ibu Bapak. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal ya. Kalau motivasi internal itu tadi yang awal. Kalau internal itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi internal. Kemudian motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain ya. Misalnya motivasi eksternal, aduh saya harus buru-buru nih karena pelajaran nanti jam 7, jam 7 masuk jam 7, berarti mau diasuhkan. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Motivasi bisa disiplin karena adanya motivasi supaya tidak terjadi hubungan seperti itu. Kalau motivasi internal ini motivasi untuk disiplin dari diri sendiri, sehingga disiplin dan dari nilai-nilai yang tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya next. Tentang motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusinya. Kalau hukuman ini sifatnya itu tidak berencana atau tiba-tiba. Misalkan ada siswa telat nih 5 menit, kita sebagai guru gimana? Kamu kan masuknya jam 7. Kalau itu hukuman, kalau sudah telat, ya udah kamu push up aja 100 kali. Nah itu kan hukuman. Lalu hukuman kepada siswa tidak menjadi peraturan sekolah. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi tidak dibenarkan. Kemudian bersifat satu arah, ya, bersifat satu arah dari siapa? Dari kita, guru. Kenapa? Karena harus mengikuti peraturan sekolah yang ada. Kan masuknya jam berapa? Jam 7. Ini kamu lalu 5 menit. Coba kamu push up 100 kali. Nah, itu adalah hukuman ya. Kemudian konsekuensi itu adalah terencana. Nah,
siswa itu berpikir, oh kalau kesiangan saya harus ini, harus ini, sehingga ada sebuah keyakinan. Kalau sudah ada keyakinan, baru siswa melakukan hal yang baik seperti itu. Itu harus keyakinan yang mana bisa memperbaiki diri sendiri dengan solusi-solusi yang sudah diucapkan dari diri sendiri. Next. Nah, ini refleksinya. Kalau hukum
aspek kurikulum. Terus kalau sudah Dari mana koordinasi itu mengingatkan keyakinan kelas itu gimana? Ya. Tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Kamu yakin nggak keyakinan kelas yang kita buat apa? Ya, mungkin kapan
Naufal? Gimana, sudah sholat zuhur? Sudah. Naufal tahu nggak kenapa ibu panggil Naufal ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Naufal tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 8. Jam 8. Terus sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7. Artinya Naufal itu sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Terlambat. Terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak. Tidak baik. Setiap manusia tentunya pernah berbuat salah, termasuk ibu. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Ya, ibu pernah terlambat dalam acara tertentu. Tapi ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi ibu mau membantu untuk mencari solusi supaya Naufal tidak terlambat ke sekolah lagi. Naufal pasti punya alasan kenapa ke sekolah itu terlambat. Coba ceritakan ke ibu. Karena Tidurnya kemalaman. Emang kamu tidur jam berapa? jam 11 malam. Jam 11 malam. Itu belajar dulu atau ngapain? Banyak main HP. Banyak main HP. Akhirnya tidur Naufalnya itu kemalaman sehingga bangunnya kesiangan. Naufal masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang telah dibuat pada pertemuan awal? Ingat Apa keyakinan kelas kita? disiplin. Disiplin dan tepat waktu. Naufal yakin bahwa disiplin dan tepat waktu penting untuk kita? Yakin? Nah, sekarang apa yang Naufal harus lakukan supaya Naufal datang ke sekolahnya itu tidak terlambat atau disiplin? Tidur lebih awal, masuk alarm. Pasang alarmnya jam berapa? Jam 5 subuh sebelum aja. Kalau bisa sholat subuhnya tepat waktu ya, supaya bisa menjadi pribadi yang soleh. Naufal sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sudah. Kapan Naufal mau memulai apa yang Naufal katakan tadi? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Jadi mulai hari ini Naufal mau disiplin waktu dan tepat waktu. Terima kasih Naufal. Ibu yakin kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang soleh dan menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih Naufal. Saya Naufal, saya sangat senang sekali diajak Bu Leti untuk memahami masalah dan diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Selamat siang Yesi. Gimana kabarnya? Yesi tahu nggak kenapa ibu panggil Yesi ke sini? Yesi di pelajaran ibu sering tidak masuk kelas. Apakah itu perbuatan baik atau tidak baik buat Yesi? Perbuatan tidak baik ya. Setiap manusia pastinya pernah berbuat salah, termasuk ibu. Dengan sering tidak masuk kelas, Yesi telah membuat kesalahan. Tapi Ibu Leti di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Ibu di sini untuk membantu
mencari solusi supaya Yesi rajin ke kelas dan giat lagi untuk belajar. Yesi pasti punya alasan kenapa Yesi sering tidak masuk ke kelas selama jam pelajaran Ibu. Coba ceritakan ke Ibu. Karena kesiangan dan sulitnya ojek yang dilakukan. Kalau itu masalahnya, Yesi bisa menunggu ojeknya lebih awal tidak? Bisa Bu, kemudian sekarang sudah diantar sama Ayu teman. Yesi masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal? Ingat. Apa anak keyakinan kelas kita? Disiplin dalam bertindak. Yesi yakin bahwa sikap disiplin perlu baik untuk kita. Sekarang apa yang Yesi harus lakukan supaya Yesi itu rajin masuk kelas lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh dan mengatur waktu untuk berangkat sekolah. Yesi sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Yesi rajin belajar di kelas. Kapan Yesi mau memulai apa yang Yesi katakan tadi? Mulai hari ini Yesi akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan mengatur waktu supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Yesi. Ibu yakin kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, anak yang solehah dan menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih Yesi. Saya Yesi, saya sangat senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri.